Hai semua, selamat datang di channel Juheria Nurrahman. Di video kali ini saya akan berbagi 4 resep menu makan siang yang sederhana. Resep ini bisa dijadikan lauk teman makan nasi untuk menu sehari-hari. Nah, yang mau tahu apa aja resepnya? Yuk simak videonya sampai habis. Sampai habis. Ini aku udah siapkan kentang 500 gram. Ini udah aku cuci bersih dan dipotong dadu seperti ini. Lalu kita goreng terlebih dahulu kentangnya. Sebelumnya aku udah panaskan minyak secukupnya. Goreng semua kentang dengan api sedang hingga kentang matang merata. Setelah kentangnya matang merata, angkat kentang, lalu tiriskan. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya dulu. Di sini ada 3 buah cabai merah besar, 5 butir kemiri, 8 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, dan 8 buah cabai keriting. Terakhir 1 buah tomat. Bumbu pelengkapnya ada daun salam, lengkuas, dan daun jeruk. Langsung aja kita haluskan bumbunya ya. Sebelumnya kita potong-potong dulu cabai merah besar, bawang putih, bawang merah, cabai keriting, kemiri, dan tomat. Di sini aku haluskan pakai chopper Ravel by Gastrolin Indonesia. Jika kalian mau diulek juga boleh ya. Setelah bumbunya halus, langsung kita akan tumis aja. Panaskan minyak secukupnya, kurang lebih 6 sendok makan. Masukkan bumbu halus, lalu lengkuas yang udah diiris, dan jeruk, daun salam. Tumis semua bumbu hingga harum. Setelah harum, tambahkan 1 sendok teh merica bubuk, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok makan gula pasir. Aduk sebentar. Terus di sini aku udah siapkan 250 gram ati ampela. Ini udah aku rebus dan potong dadu. Masukkan ke dalam wajan. Terus ini kentang yang udah digoreng tadi. Tambahkan 100 ml air. Aduk kembali dan masak hingga airnya surut. Setelah airnya mulai surut seperti ini, kita akan masukkan peteknya. Di sini udah ada pete dan irisan cabai besar. Untuk peteknya aku pakai 2 papan dan udah diiris kayak gini. Langsung kita masukkan aja ya. Terus ini diaduk kembali sampai airnya benar-benar surut. Nah, kayak gini cukup ya. Balado kentangnya udah jadi dan siap untuk disajikan. Ini dia kentang balado atinya udah jadi. Buat kalian yang nggak suka pete, boleh di skip ya peteknya. Sekarang aku mau cobain. Sangat menggugah selera. Jadi lapar. Pertama, siapkan jengkol tua sebanyak 450 gram.
Ini udah dicuci bersih dan aku akan rebus dengan air sebanyak 1 liter. Rebus sampai airnya surut. Jangan lupa beri 1 batang sereh. Ini serehnya udah digeprek ya. 2 lembar daun salam. Nah, selama proses merebus jangan ditutup pancinya agar uap baunya keluar. Setelah airnya surut dan jengkolnya hampir matang, kita angkat lalu bersihkan dari kulit jengkolnya. Nah, ini jengkolnya udah aku buang kulitnya dan udah dicuci bersih. Masukkan kembali ke dalam panci dan rebus lagi. Ini direbus dengan 1 liter air, sama prosesnya ya. Seperti yang tadi. Tambahkan 1 batang serai dan 2 lembar daun salam. Selama direbus jangan ditutup pancinya agar uap bau dari jengkol keluar. Ini kita rebus sampai airnya surut. Setelah surut seperti ini, angkat jengkolnya. Lalu geprek jengkol menggunakan ulekan seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai semua selesai. Nah, ini udah selesai semua. Lanjut kita siapkan bumbunya. Di sini ada 8 siung bawang merah, 6 siung bawang putih, dan 10 buah cabai keriting. Jika suka pedas boleh ditambah dengan cabai rawit. Ini akan aku haluskan menggunakan chopper. Terus iris kecil-kecil jahe, kunyit, dan lengkuas. Daun salamnya kita sisihkan dulu ya. Nah, setelah diiris satukan ke dalam chopper. Terus ini ada 4 butir kemiri, 1 butir biji pala, dan 1 sendok makan ketumbar. Untuk palanya kita iris lagi. Terus terakhir 1 sendok makan minyak. Lalu kita haluskan. Buat kalian yang gak punya chopper, ini bisa diulek ya. Kalau aku males ngulek. Setelah halus seperti ini, kita siap untuk memasak. Panaskan minyak kurang lebih 2 sendok makan. Setelah panas, tumis bumbu halus, tambahkan 2 lembar daun salam, aduk sebentar. Tambahkan setengah sendok teh merica bubuk, 1 sendok teh garam, 1 sendok makan gula pasir. Kemudian aduk kembali hingga rata. Setelah itu, kemudian masukkan jengkol yang sudah digeprek. Lalu air sebanyak 500 ml. Terus nanti ini kita aduk lagi. Kemudian tambahkan 1 bungkus santan instan. Aku pakai yang 65 gram. Aduk jengkolnya hingga rata. Setelah rata, tambahkan kecap manis secukupnya aja. Lalu aduk dan biarkan airnya surut. Setelah surut dan meresap ke dalam jengkolnya, ini tandanya udah matang ya dan siap untuk dihidangkan. Ini dia semur jengkol anti bau. Pertama, siapkan bahannya dulu. Di sini ada 1 ekor ayam, beratnya 1 kg.
Ini kita sisihkan dulu. Terus bumbunya ada 10 siung bawang merah, 8 siung bawang putih, 6 butir kemiri, 1 ruas kunyit, dan 2 iris jahe, 2 sendok teh ketumbar. Ini semua bumbu yang dihaluskan. Nah, bumbu lainnya ada lengkuas. Ini udah aku iris ya. 2 lembar daun salam, 3 batang serai, dan daun jeruk. Untuk santannya saya pakai santan yang instan ya, sebanyak 2 bungkus. Langsung aja kita haluskan bumbunya. Bumbu yang dihaluskan ialah bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit dan jahe, ketumbar. Tambahkan sedikit minyak, kurang lebih 2 sendok makan. Ini bisa juga dihaluskan menggunakan ulekan ya. Di sini aku menggunakan chopper Ravel by Gastrolin Indonesia. Setelah halus seperti ini, langsung kita tumis aja. Panaskan 2 sendok makan minyak. Lalu tumis bumbu halusnya. Tambahkan 3 serai yang sudah digeprek, daun salam, daun jeruk, dan lengkuas. Tumis semua bumbu hingga harum. Setelah harum, tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh merica bubuk, 1 sendok teh kaldu ayam, 1 sendok makan gula pasir. Terus aduk sebentar. Kemudian tambahkan air sebanyak 1 liter. Baru masukkan ayamnya. Ini ayamnya sudah aku potong-potong dan dicuci bersih. Aduk dan masak ayamnya hingga mendidih dan airnya surut. Setelah airnya surut seperti ini, baru kita masukkan santannya. Setelah itu aduk kembali dan tunggu hingga mendidih. Sambil terus diaduk ya supaya santannya nggak pecah. Setelah mendidih seperti ini, matikan kompor dan siap untuk dihidangkan. Nah, agar lebih nikmat, kita beri taburan bawang goreng. Ini bawang goreng favoritku. Ini dia opor ayamnya udah jadi dan siap untuk disajikan. Pertama, siapkan bahannya dulu. Di sini aku menggunakan 4 buah timun. Ini sudah aku cuci bersih ya. Lalu 2 buah wortel. Kemudian cabai merah besar 1 buah. Lalu 1 buah tomat ukuran sedang. Nah, untuk bumbunya 3 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, 2 cm kunyit, 3 butir kemiri, dan 3 buah cabai rawit. Untuk cabainya opsional aja ya. Pertama kita iris dulu timunnya. Ini kita ambil bagian luarnya aja. Ini timunnya sebelumnya udah dicuci bersih ya. Nah, ini yang kita ambil hanya bagian luarnya aja. Kupas timun seperti ini. Lalu ini nanti kita akan potong membentuk korek api.
Nah, sedangkan bagian dalam yang ininya kita sisihkan, bisa juga untuk lalapan nanti. Iris timun memanjang membentuk korek api seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga semua timun teriris. Kalau mau masak ini gampang banget, nggak harus jago masak, semua bisa. Nah, kayak gini bentuknya kira-kira. Nah, setelah selesai, kita pindahkan dulu ke dalam wadah, lalu sisihkan. Selanjutnya kita iris wortelnya juga. Ini sama ya, diiris membentuk korek api. Untuk panjangnya diperkirakan aja, kurang lebih seperti ukuran timun tadi. Lakukan hingga selesai. Nah, seperti ini ya bentuknya. Ini kita masukkan lagi ke dalam wadah, lalu sisihkan. Nah, untuk cabai dan tomatnya ini kita iris-iris aja ya, nggak usah dihaluskan. Tomatnya juga ini kita iris-iris aja. Ini diirisnya perkiraan masing-masing aja ya, seperti biasa kita untuk menumis. Setelah selesai kita sisihkan lagi, lalu kita haluskan bumbunya. Di sini bumbunya aku haluskan menggunakan ulekan. Nah, setelah halus seperti ini, satukan. Dan ini siap untuk ditumis. Pertama, panaskan minyak. Lalu tumis bumbu halusnya. Ini ditumis hingga harum ya. Awas jangan sampai gosong. Setelah harum, masukkan cabai dan tomat. Aduk kembali. Lalu yang dimasukkan wortelnya dulu hingga agak layu. Setelah wortelnya mulai layu, kita masukkan timunnya. Terus aduk kembali hingga tercampur rata. Setelah rata, tambahkan air sebanyak 150 ml. Aduk kembali. Nah, untuk perasanya di sini saya menggunakan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok makan gula pasir. Lalu aduk kembali dan masak sebentar hingga semuanya benar-benar matang. Setelah matang seperti ini, udah jadi deh. Ini siap untuk disajikan. Menggoda banget ya, jadi lapar bun. Nah, sekarang aku mau cobain. Bismillah. Ini rasanya enak banget, praktis, harganya juga ekonomis, tapi rasanya mantap banget. Udah pasti enak dong. Yuk, coba bikin di rumah. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Selamat mencoba.